Halo Sobat Traders, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin pasti baik-baik saja dan tentunya pasti cuan. Yes, berjumpa lagi dengan saya Freddy Kwe dari Omega Trading System. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana cara memulai berinvestasi saham dengan benar dan tips untuk bisa profit konsisten. Di video kali ini, saya akan membahas lebih detail mengenai bagaimana cara untuk profit konsisten. Saksikan sesaat lagi. Ya, impian setiap trader adalah untuk bisa profit konsisten. Namun, kenyataannya 90% trader gagal untuk bisa profit konsisten. Mengapa? Karena pada saat untung, untungnya kecil. Pada saat rugi, ruginya besar. Nah, akhirnya mereka menjadi kapok. Kalau sudah kapok, mereka tidak mau trading lagi. Kalau tidak trading lagi, otomatis tidak mungkin bisa profit konsisten. Nah, segala macam di dunia ini adalah dua sisi. Kalau kita bisa balik prosesnya, yaitu untuk bisa profit konsisten, maka kita harus tradingnya juga konsisten. Supaya bisa trading konsisten, jangan sampai kapok. Nah, supaya tidak kapok, kita berusaha untuk memperbesar untungnya dan memperkecil kerugiannya. Ini kuncinya. Jadi di awal kita fokus untuk belajar ini dulu. Karena kalau dari awalnya saja sudah salah, maka hasilnya juga akan salah. Tapi kalau dari awal kita benar, maka hasilnya juga pasti baik. Nah, yang tadi dimaksud dengan trading konsisten, apa berarti harus trading setiap hari? Tidak. Bisa jadi satu bulan hanya trading beberapa kali, atau satu tahun mungkin malah hanya beberapa kali. Tapi dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ini yang disebut trading konsisten. Terus gimana caranya memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian? Semua orang juga maunya begitu. Tapi nyatanya tidak semudah yang dikatakan. Ya, sebetulnya sih mudah kalau kita benar-benar mau melakukan yang dikatakan tadi. Karena kerugian besar itu terjadi karena kita membiarkan kerugian kecil lama-lama menjadi besar. Contoh, kerugian 25% terjadi karena kita membiarkan kerugian 5%. Kerugian 50% terjadi karena pada saat 10% kita biarkan kerugiannya lama-lama jadi 50%. Berarti kalau kita mau ruginya minimal, di awal kita sudah harus membatasi berapa risiko maksimum yang sanggup kita terima. Ini yang disebut toleransi kita terhadap risiko. Sehingga risk-reward rasio kita menjadi sehat. Nah, sekarang kita sudah punya jawabannya. Untuk profit, berarti jangan batasi profitnya. Karena pada saat kita membatasi target profitnya, peluang kita untuk mendapatkan profit yang lebih besar itu sudah tidak ada lagi. Contoh misalkan, pada saat profit 10% kita sudah take profit, maka tidak mungkin ada yang namanya profit 50%. Pada saat profit 20% kita sudah take profit, maka tidak ada yang namanya profit 100%. Nah, pemahaman ini yang perlu. Karena kalau dari awal kita tahu bahwa tujuan kita belajar technical analysis adalah untuk memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian, maka kesempatan untuk bisa profit konsisten itu bisa tercapai. Baru setelah itu kita akan perdalam ilmu technical analisisnya. Kita akan belajar cara membaca chart atau grafik. Karena lewat chart inilah caranya market berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Jadi boleh dibilang ini sebagai bahasa trading, bukan hanya sekedar istilah-istilah trading saja. Ya, seperti linguistiknya. Nah, di dalamnya nanti pembelajaran technical analysis itu juga kita pelajari mengenai chart pattern atau pola-pola chart. Karena kita percaya bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Kemudian juga ada pembelajaran mengenai candlestick atau bentuk-bentuk candle. Kita mempelajari di mana titik-titik reversal atau titik-titik pembalikan arahnya.
Nah, kalau semua ini kita pelajari terus-menerus, lama-lama mata kita ini akan menjadi terlatih dan terbiasa. Sehingga kemungkinan untuk profit akan menjadi lebih besar. Winning rate kita menjadi lebih bagus. Apa sih winning rate itu? Winning rate adalah total berapa kali Anda profit dibanding dengan keseluruhan transaksi Anda dalam waktu periode tertentu. Jadi misalkan dari 10 kali transaksi Anda profit 7 kali dan loss 3 kali. Berarti winning rate Anda 70%. Nah, bagus sekali. Tapi permasalahannya banyak orang yang winning rate-nya bagus, tapi hasil akhirnya kok tetap loss. Ya, ternyata pada saat profit 7 kali tadi, di total profitnya hanya 30%. Sedangkan loss-nya yang hanya 3 kali, kalau di total ternyata loss-nya jumlahnya minus 50%. Sehingga hasil akhirnya tetap minus. Nah, itu sebabnya risk-reward ratio juga harus sehat. Bagaimana mengenai risk-reward ratio? Risk-reward ratio adalah risiko berbanding dengan reward atau profitnya. Jadi misalkan Anda batasi kerugian Anda hanya 5%, otomatis reward Anda minimal harus 10% atau 1:2. Ini minimalnya. Kalau bisa lebih ya lebih bagus. Pesan saya, satu hal yang harus dimiliki oleh seorang trader adalah trader harus pandai berhitung. Karena trader adalah seorang pedagang. Saya yakin informasi ini bermanfaat buat Anda. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya Freddy Kwe dari Omega Trading System. Salam profit. Segera bergabung dengan komunitas positif Omega Trading System dengan cara klik link Telegram di bawah ini. Saya Freddy Kwe dari Omega Trading System. Salam profit.